ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Deputi, Ibu Mirna, Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, kemudian wilayah dan juga di cabang ranting serta amal usaha Muhammadiyah serta organisasi otonom, serta Bapak Ibu di Majelis Tarjih, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan juga di Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan gambut di Kalimantan. Oke, saya akan menyampaikan tentang gambut di Kalimantan ini, dan saya pikir saya tidak akan banyak menyampaikan tentang bagaimana proses pembentukan gambut, karena tadi sudah banyak disampaikan. Nah, saya akan menyampaikan tentang pertama adalah bagaimana penyebaran lahan gambut di Indonesia ini, yang tadi mengapa kemudian ada region Sumatera, kemudian di Kalimantan, dan kemudian di Papua, maka penyebarannya adalah seperti ini. Dan kemudian di Kalimantan ini kita lihat bahwa penyebarannya itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat, begitu. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh para pembicara bahwa tugas BRG itu luar biasa berat, begitu ya, luar biasa. Tadi Bu Mirna mengatakan ini, ya memang seperti itu karena permasalahannya sangat kompleks, begitu. Nah, apalagi dengan kalau istilah kebakaran tadi kemudian Prof. Muhyiddin, ya bukan kebakaran tapi pembakaran, begitu ya. Ini ya hal-hal yang perlu kita sikapi supaya kita nanti dapat melangkah itu dengan sekuat tenaga, dan ya kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, lantas ini adalah lahan gambut ya, di antaranya di Kalimantan Barat. Ini saya ambilkan dari peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, begitu, yang untuk lahan gambut sendiri ya, itu lahan gambut sendiri yang berwarna ini ungu ya, ungu dari muda sampai yang tua ini ya. Dan ini merupakan fungsi dari kedalaman gambut, begitu ya. Maka dapat kita lihat penyebaran gambut di sini, dan ini di pulau pulau yang utaranya dari Pulau Kalimantan itu. Nah, kemudian ini di Kalimantan Tengah yang kita dapat lihat secara 3 dimensi, begitu, bahwa kubah gambut ini terbentuk di antara 2 sungai-sungai yang besar seperti ini, ya. Dan ini kemudian kita lihat dia dapat membentuk kubah. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi penyusutan dari gambut, ya, karena proses drainase ini kita lihat banyak sekali saluran-saluran drainase yang dibuat, dan ini masih skala kecil. Kalau skala besar dapat kita lihat luar biasa. Tadi Pak Wiknyo mengatakan dirajang-rajang, begitu ya. Ini luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kalau gambut itu habis, maka akan terjadi seperti ini. Jadi lahan-lahan yang tadinya merupakan agak tinggi sedikit, kemudian semakin lama semakin habis. Dan ini secara geomorfologi ini adalah areal yang dinamakan dengan floodplain atau dataran banjir, sehingga ini yang kemudian tadinya merupakan lahan gambut, kemudian dia akan menjadi cekungan. Ya, jadi kalau ini cembungan, kemudian gambutnya habis menjadi cekungan seperti ini. Gitu.
Nah, kemudian permasalahan yang dihadapi ataupun karakteristik lahan basah secara umum itu ada satu ya gambut itu sendiri, kemudian adanya lapisan pirit dan kemudian ada luapan ini yang kalau ini pada hutan alami maka sebenarnya ini tidak masalah begitu ya. Jadi yang bermasalah adalah bagaimana kemudian terjadi perubahan ekosistem itu sendiri. Nah, sehingga tadi drainase itu dapat menyebabkan kekeringan, banjir, subsidensi ataupun amblesan, ya. Kemudian gambut yang tadinya mentah menjadi matang, emisi karbon dioksida dan juga bahaya kebakaran, ya, yang ini yang jika ada api pemantik maka kemudian akan terjadi kebakaran yang sangat besar dan areal yang sangat luas dalam tempo yang relatif singkat. Nah, ini contoh bagaimana kalau kemudian terjadi drainase yang atas ini adalah kondisi yang awal, kemudian akan semakin habis itu gambutnya, dan ini kemudian yang tadinya merupakan cembungan akan menjadi cekungan di daerah floodplain atau dataran banjir begitu. Nah, lalu kemudian ini adalah tadi air gambut yang oleh Ibu Ketua Umum Aisyah itu sebagai karunia Allah karena dia memang lumbung air. Ya, lumbung air. Ya. Nah, inilah yang mestinya harus kita pahami bersama supaya gambut ini Kalimantan itu ya jadi tanda petik tidak seperti pulau-pulau yang lain punya gunung-gunung yang tinggi. Ya, sehingga kalau Kalimantan ini dia punya gambut maka dia akan memberikan simpanan air yang luar biasa yang kemudian mengalirkan sungai-sungai. Kalimantan, ini kalau orang Jawa itu kan kebak kali, banyak kalinya kan gitu. Menurut saya seperti itu. Sehingga gambut yang sifatnya porositas tinggi itu dia dapat mengalirkan air itu ke sungai-sungai. Nah, kemudian ini adalah sifat dari gambut itu yang dalam baris ini dikatakan gambut itu airnya itu bisa mencapai 91%. Dan semakin matang gambutnya memang kadar airnya itu semakin menurun. Oke, nah ini saya rehat sejenak waktu itu di XPLG gitu ya. Saya begitu kan pada saat di lahan gambut yang terdegradasi saya mengalami suatu yang tidak mengenakan, tetapi kalau gambut itu kemudian dapat kita pelihara maka sungguh ya gambut ini dapat memberikan air yang sungguh luar biasa ya, sehingga dia dapat memberikan aliran air ya. Tapi apa yang terjadi? Jadi sebenarnya aliran air itu alami, tetapi yang muncul di permukaan adalah potongan-potongan kayu yang memang dialirkan ya dengan menghemat tenaga untuk mengirimkan. Oke, nah ini permasalahannya adalah bagaimana hidrologi, hilangnya elastisitas, kemudian juga tadi penebangan ilegal yang kemudian kayu itu dengan sungai itu diangkut ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kemudian ada kebakaran, drainase, ada pembukaan hutan yang ilegal dan sebagainya, dan itulah yang kemudian menjadi lahan gambut yang terdegradasi. Nah, ini permasalahan yang terjadi jika kita melakukan drainase. Ya, jadi di bawah ini adalah air, ya kemudian air gambut, ya kemudian atasnya itu adalah gambut begitu. Ini adalah garis saya yang berikan. Kalau kita melakukan drainase, panahnya ke bawah. Ya, jadi airnya itu semakin dalam. Nah, ini akan semakin berbahaya. Tetapi kalau air itu kita naikkan ke atas, itu dia akan semakin aman begitu. Hanya saja permasalahannya adalah orang kemudian ingin memanfaatkan gambut itu dengan menanam tanaman yang tidak suka dengan air yang banyak, itu kemudian mendrainase. Inilah yang menjadi permasalahan. Nah, ini contoh drainase dari gambut, ya saya jumpai di Kalimantan Tengah, dan ini yang overdrain, ini di XPLG pada saat itu. Nah, kemudian gambut yang terdegradasi, ya itu jika kita mau memulihkan memang sangat sulit.
Ya, dia pertama adalah alang-alang, karena alang-alang adalah jenis rumputan yang ekspansif dalam kondisi yang minim dia dapat tumbuh dengan bagus. Nah inilah pasca terbakar seperti ini mereka menanam, dan kemudian jika pasir kuarsa yang mendominasi alang-alang pun susah untuk hidup. Nah ini kemudian bagaimana pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan yang ini data tahun 2011 ya. Sehingga kalau tadi Ibu Mirna mengatakan totalnya kita punya 14,9 ya, juta hektar, tapi kemudian di Kalimantan itu 4,6 sekian juta gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat, nanti Bapak Ibu dapat baca lebih detail gitu ya. Nah, kemudian alternatifnya ini bisa, kalau menurut kami ini menurut saya yang paling bagus adalah restorasi ya, atau dibiarkan pulih ya, tetapi memang ini berat, atau dimanfaatkan, tapi tadi untuk revitalisasi ataupun pemberdayaan masyarakat itu memang harus kita berikan, karena kalau mereka tidak kita berikan lahan ya mau hidup dari mana, misalnya kan seperti itu. Nah ini contoh di Sumatera ya, di Bengkalis itu air gambut yang warnanya merah seperti itu pun dapat kita manfaatkan ya untuk PDAM. Nah, lalu kemudian bagaimana kita memanfaatkan gambut ini, kita lihat ya untuk pertanian ini ya. Contoh ini saya ambil di Seponti ya, Kalimantan Barat, ini tahun 2000-an sekian. Nah, ini mereka dapat memanfaatkan. Cuman pada tahun 89 waktu saya di Kalimantan Barat itu transmigrannya itu dari Wonogiri, yang dari tanah mineral, tanah kapur, ya mereka harus berpindah di lahan gambut dan kondisi pirit. Ya. Ini memang sangat berat waktu itu ya. Jadi memang perlu ada pembelajaran tersendiri bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi gambut tersebut. Nah inilah contoh bagaimana kita tidak memanfaatkan gambut ya secara benar dan secara bijak. Apa yang terjadi? Tapi inilah yang ada yang memanfaatkan dengan model seperti ini. Ini waktu saya survei di XPLG, ya, ini tenaga saya yang kemudian ini saya melihat, waduh sangat mengerikan lah. Gitu ya. Nah kemudian tadi Ibu Mirna mengatakan rumput purun yang untuk tas gitu ya. Ini kan teman-teman di Kalimantan di wilayah itu kan memanfaatkan untuk straw itu ya, untuk sedotan minuman. Nah ini kan pro lingkungan begitu ya, pro lingkungan. Jadi bisa untuk tas, bisa untuk sedotan air minum yang sementara ini kan pakai plastik yang dapat mematikan ikan paus gitu ya. Ini kalau kita ganti seperti ini memang luar biasa bagus. Lalu sebelah kanan ini kita lihat bagaimana sulitnya ya untuk kita melakukan revegetasi, kita menanam karet dan belangiran pun juga luar biasa sulit. Ini karena apa? Lahan gambut yang di bawah yang tersisa itu adalah pasir kuarsa. Nah, kemudian ini memang permasalahan yang kita hadapi di Kalimantan itu kondisi untuk infrastruktur itu memang sangat sulit ya. Jadi ini kita mau melewati jalan ini pun teman kami harus survei dulu. Ini bisa dilewati enggak? Kalau ternyata ini pasir kuarsa bisa dilewati dan sebagainya. Lalu kemudian ini kanan kiri jalan yang merupakan lahan basah atau wetland, itu cirinya seperti ini. Dan kita waktu itu tahun 2007 itu setiap kita melewati sungai itu ya dengan jembatan dengan ini perahu yang menggendongnya begitu ya. Oke, lalu bagaimana pengelolaan lahan gambut yang terdegradasi? Saya pikir ini secara teknis itu bapak-bapak di BRG saya pikir sudah sangat tepat ya karena merupakan hasil riset yang kemudian dilaksanakan ya dan di areal gambut sehingga dapat memberikan kondisi yang lebih baik. Oke, yang penting di sini adalah bagaimana kita peran Muhammadiyah itu sebagai organisasi gerakan. Ya, kita harus bergerak secara masif ya dari
pimpinan pusat ya, sampai ke ranting beserta ortum, ya, aum begitu untuk mengelola lahan gambut itu secara benar dan bijak. Lalu melaksanakan riset multidisipliner tentang karakteristik alami lahan gambut dan kemudian perubahan yang dapat terjadi saat ya, gambut itu dimanfaatkan ya untuk habitat, bangunan fisik, ya dan untuk kegiatan produksi biomasa atau secara ininya dengan untuk pertanian begitu. Nah, sebagai penutup ya, saya pikir kita perlu memahami gambut kita dan kemudian kita harus memahami bagaimana dengan prinsip-prinsip kehati-hatian itu dapat kita mengelola dengan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurholis, waktunya tepat sekali. Tapi hal itu berarti kita tinggal